Itulah. Kesadaran lo bahwa manusia multidimensi itu yang membuat lo juga nggak terlalu judgmental juga untuk banyak hal ya? Yes, gue nggak mau, itu hal terakhir yang pengen gue lakuin ya, dan gue telah mempelajari itu gue rasa dalam hidup. Karena gue rasa kecenderungan manusia adalah menghakimi. Itu penyakit ya? Gini. Gue tadi perjalanan ke sini dari kantor kan tadi, makanya gue bawa kopi kesukaan lo. Gue macet di Mampang tuh. Gue iseng-iseng scroll lagi nyanyian Angsa. Oke. Gue lama banget itu Maria ketika Zaitun. SMA, lalu ketika kuliah gue baca lagi gitu ya. Tadi mau ketemu lo. Gue bebas aja ya. Oh, bebas lah. Gue mau ketemu lo, gue baca lagi tuh. Mas, Mana? gue nggak tahu gimana editor, kameramen, I don't know tugas lu gimana. Oh iya betul. Iya. Ini dia, Maria Zaitun. Betapa impactfulnya karya itu di gue. Sampai muncul di beberapa karya. Kalau yang melihat matahari, depah. Ada 3 sosok yang kuat kan di situ. Dan sosoknya sosok yang ya di luar Maria Zaitun ya. Pastor, dokter, pastor, sama mempelai yang akhirnya membebaskan dia ke Firdaus. aku adalah kekasih. Dan itu salah satu adegan waktu bercinta di pinggir sungai itu ya. Betul. Itu salah satu yang Suci dan mulia itu gue membacanya. gue nggak tahu gimana cara Rendra bisa sampai dia menggambarkan apa persetubuhan atau apa? Iya. Persetubuhan tanda kutip ya. Iya. Bukan dalam arti tradisional persetubuhan seksual apa, bisa banyak-banyak penyatuan dengan yang di atas satu dengan yang ilahi atau apa. Kalau Jawa kan manunggaling. Ya. Ya. Gambarkan seperti itu. Gue nggak ngerti caranya gimana, tapi itu sangat Impactful buat lo ya. lalu kurang bawa wajahnya, kurang tangannya, ada luka di ini. Di lambung, diciumin tubuhnya. Mulutnya bau kelapa. Merasa apa? Edan. Itu gambaran apa menurut lo? Apa? Kisah Maria Zaitun yang datang ke dokter karena penyakitnya, datang ke pastor Itu karena gambaran dosanya. betapa dunia menghakimi lu. Padahal yang punya semesta ini nggak melakukan itu. Dan itu tahun berapa sih puisi mas? Udah lama kan? 65 itu puisi itu. Gini. Sekarang orang bilang sekarang kita hidup di zaman dimana dokter bukan mengobati tapi malah menyakiti. Wah, tahu kan katanya. Di mana lawyer bukan menegakkan hukum tapi malah memamerkan hukum. Karena sejak itu udah kita lihat. Pasturnya ambil Habis makan, tusuk gigi jam tidur makan siang. daging. Saya mau tidur siang dulu ya, bentar ya kamu udah ngeliat. Nah, jadi gue karena sejak itu maka gue juga mempertanyakan agama sebagai itu, sebagai sebuah institusi. Gila, gue mau ketemu Tuhan mesti nunggu pastor makan nih. Tidur siang juga. Tidur siang. Habis itu ditolak. Kalau gitu mah kita beragama indie aja, cut the middleman, man. Udah pastor, mohon maaf punten pisan. Gue pengen langsung lah. Abis lu tidur siang lama, gue sih pilis. Kan gitu ceritanya. Iya, si Maria Zaitun. Terus udah gue nunggu sih. Bisa gak sih gue langsung ke Tuhan aja? Kan gitu, ngapain gue ngelewatin lu dan lu menghakimi gue? Betapa dunia menghakimi. Majikan rumah bordil sudah tidak tahan lagi. 2 minggu. 2 minggu kau tergeletak. Penyakitmu semakin berat. Biaya sudah keluar semua. Tidak bisa gini lagi. Lu harus keluar. Maria Zaitun namaku. Pelacur hina dan dina. Tapi tiba-tiba kekasihnya. Jadi itu gitu. Kayak gue inget cerita
ada cerita. Suatu hari ada orang, pasti Mas tahu, ke seminari kan? Orang remeh-remeh bahwa cewek yang dituduh pelacur atau berzina gitu kalau nggak salah zaman dulu, di hadapan ke Imam Agung. Yesus Kristus. Ya. Isa Al-Masih, Jesus Christ. Menurut hukum apa itu, ini mesti dilempar batu nih. Terus yang Isa Al-Masih ngomong, oke, barang siapa dari kalian yang merasa paling tidak berdosa, silakan lempar duluan batunya. The best, man. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngelempar, lu mau ngakimin pelacur. Emang lu udah orang baik? Emang dia pengen jadi pelacur? Emang lo tau hidup dia? Tapi dalam posisi itu, lo melihat apa kalau di Maria Zaitun itu ada kedosaan, ada kesucian lah kalau mau membandingkan ya. Ada? Kedosaan dan kesucian lah. Itu kan digambarkan pastornya itu orang yang suci, tapi kelakuannya justru membuat orang yang berdosa nggak bisa menemukan Tuhan ya. Akhirnya Tuhannya datang sendiri. Lo di hidup sendiri melihat kedosaan, kesucian itu kayak gimana? Ya memang gue malah banyak belajar dari orang jahat. Orang jahat malah. Apa yang dipelajari? Pelajari Hitler gitu misalnya. Gue suka tuh belajar, oh ternyata dia seniman gagal tuh. Si Hitler dulu, oh ternyata dia miskin. Jerman kalah perang, makanya dia gitu. Kan lo kayak gini, maksud gue menarik gini. Orang jahat menurut aturannya. Aturan yang kita buat. Kok bisa ya? Satu bangsa ngikut. Men, ayo kita bunuh semua Yahudi. Satu bangsa ngikut. Gila. Buat gue itu menarik. Mempelajari orang-orang seperti itu. Jahat itu ya? Yang lu bilang jahat. Atau kayak misalnya jahat ini. Kalau di film Silence of the Lamb, Hannibal Lecter. Jahat. Tapi gue malah lebih tertarik sama tokoh itu gitu. Nggak tau, gue lebih suka memperhatikan karakter-karakter jahat gitu. Kayak gue suka Joker gue. Karena? Ya. Kalau ngomong sederhana ya, Batman kan baik. Iya, tapi lo nggak suka? Enggak. Apaan tetenya gede gitu Batman bajunya, kan apaan sih ini cowok banget ah. Ya gue suka mobilnya sih, Batman keren banget gitu, Batcave gitu ya kan, tapi enggak, gue suka Joker. Gue gak suka Batman, ngapain jadi Batman? Superman apalagi, ide ogah banget. Terbuka jadi Kompas dong. Terus kan dia kan jurnalis tuh juga ya kan. Tapi ada ya? Kayak lu kan? Apa tuh? Mukanya kan kacamata ke telepon umum jadi Superman. Tapi banyak orang bilang kan ya orang baik, orang suci itu kan ada karena orang jahat dan orang berdosa. Jadi sebenarnya yang baik dan yang suci itu yang mana? Nah itu dia. Gue rasa itu kita ke spektrum mas. Dan itu manusia gitu, maksudnya gini. Gue ngerasa manusia itu emang multidimensi. Nggak ada baik yang baik banget. Nggak ada jahat yang jahat banget. Paus pasti ada sisi jahatnya. Ya manusia. Hitler jahat, tapi pasti ada sisi baiknya. Dia punya anjing kesayangan. Ya. Max kalau nggak salah namanya. Anjing kesayangan Herder gitu. Dirawat sama dia. Ya. Ya itu sisi baik. Kalau ngomong baik, ya baik. Dia ngerawat kehidupan lah ya. Anjing dirawat. Gak semua orang mau ngerawat anjing. Kayak gitu lah. Kesadaran lo bahwa manusia multidimensi itu yang membuat lo juga nggak terlalu judgmental juga untuk banyak hal ya? Yes, gue nggak mau, itu hal terakhir yang pengen gue lakuin ya, dan gue telah mempelajari itu gue rasa dalam hidup. Karena gue rasa kecenderungan manusia adalah menghakimi. Itu penyakit ya? Gini,
sekarang kecenderungannya lu lebih sering jadi hakim untuk orang lain ketimbang lu jadi JPU buat diri lu sendiri gitu. Cie, hakim. Padahal kan, dan gue telah pelajari itu bahwa lu gak ngakimin orang, men. Telatnya, lo tahu nyanyian angsa itu kapan? SMA. Dan menurut lo itu telat atau pas? Gue rasa kalau gue tahu itu SD SMA mungkin gue berubah. Mungkin gue orang yang berbeda. Gue SD gue udah jadi puisi Taufik Ismail. Gue nggak demen. I don't like. Gue nggak demen. Bahasa-bahasa itu kan angkatan penjaga baru. Ya, baru. Angkatan 45 yang dipelajari waktu gue itu. Paling gue inget doang Tuti Artik dan Coca-Cola karya almarhum. Wesh. Tapi yang lainnya ini bahasa apa sih? Bahasa langit ya? Turun dari langit, gue gak ngerti. Temen gue di sebelah orang Betawi. Daji apa be ini? Ngomong gitu. Nggak nyambung sama dunia gue. Iya. Tiba-tiba mulang gitu. Bahasanya apa? Pujangga-pujangga baru itu. Angkatan itu. Sastralawan lama itu. I don't get it, man. Gue gak ngerti, man. Lu ngomong apa sih, man? Gue nangkep keindahannya, ya, gue tahu. Tapi emang so what? Indah. Kenapa? Kayak, bukan gue menghina karya mereka enggak ya, cuma ini pengalaman gue pribadi waktu gue SD baca ya. Kayak lu ngeliat mayat cantik, cantik banget tapi udah jadi mayat, ya udah mau ngapain lu? Pretty, beautiful, ya udah terus ngapain? Udah nggak ada juga. Udah mayat. Apa ini? Waktu pertama lo ketemu nyanyian angsa, apa yang bergelora di diri lo? Dan lihat itu, sampai sekarang kan berpengaruh banget buat... Itu dan terutama, ada gue masih mengucapkan nama teman gue, namanya Arkanda Sagala, yang dia kasih pinjam gue Andai Aku Jadi Peluru. Andai Aku Jadi Peluru, ya. Itu yang baru gue bisa ngerasa relate. Yang gue baru bisa ngerasa... Gini loh yang Rendra bilang, apakah guna kesedihan jika terpisah dari derita lingkungan? Wah, relate tuh buat lo kayak gitu. Kata-kata dia itu. Ya. Apakah artinya berpikir jika terpisah dari masalah sekitar? Terus baca puisinya Uji Tukul dengan gaya lekuk bahasa seperti itu yang cerita dia dan kucingnya. Yang dia pengen makan, ada kucing pengen dia bacok karena anjing, kucing pengen ngambil ikan gue nih. Tapi pas gue ngeliat kucing itu, kok gue kayak ngeliat diri gue sendiri ya. Akhirnya gue belah. Itu kan real life. Dan gue ngerasa itu mewakili di umur gue tuh segitu, wow man, ini gue ngerti sekarang apa yang mesti gue tulis, kurang lebih gitu ya. Gue so tau ya, betul itu, so tau anak SMA. Kok gini toh? Termasuk dari nyanyian angsa itu. Termasuk nyanyian angsa itu. Dan puisi-puisi. Ya. Uji Tukul terutama ya. Gue bolak-balik berapa kali tuh nyanyian angsa nggak ada angsanya sebenarnya. Gue juga nggak tahu berapa nyanyian angsa ya. Gue tadi di perjalanan mikir, mungkin kan endingnya si Maria Zaitun kan bersetubuh dengan laki-laki itu, ya mempelai, lalu di pinggir sungai, lalu ada suara air gemercik. Itu ya, mungkin kisah dari akhir itu, lalu dia jadi angsa yang bercerita tentang perjalanan dia dari pagi. Kan, nggak tahu mungkin apa, kayak ada cerita dulu itik buruk rupa yang tahu ternyata pas gede dia cantik banget gitu loh. Ya, mungkin apa, gue nggak ngerti juga kalau tanya gue kenapa nyanyian angsa, gue nggak ngerti kenapa, dan gue nggak peduli juga kenapa itu nyanyian angsa. nyanyian babi laut juga gue oke aja gitu ya. Gue lagi kepikir pas jadi jalan tadi gue nggak ada angsanya, tapi gue pikir mungkin ya, di situ ada angsa waktu si Maria Zaitun melepaskan seluruh sakitnya dan dosanya, dan kemudian dia ke Firdaus makan apel sepuasnya itu. Itu. Oh, itu ending yang menurut gue gila ya. Si Rendra itu, dan nggak ada judgement di situ. Gue hanya bisa mimpi bener-bener seperti itu. Nggak ada judgement, nggak ada penghakiman oleh bahkan orang yang menerima dia dengan apa adanya. Itu. Ada puisi yang menggetarkan pikiran gitu, maksudnya why? Tapi flat aja di sini. Ada puisi yang bego tapi nggak membuat apa-apa.
lu merasa baca itu, lu merasa hati lu hangat atau apa. Tapi ada juga puisi yang dar kepala lu isi terdampar dan hati lu jadi deg-degan. Bisa gini gitu. Dua itu tercapai gitu. Rasio bro. Dapat Afeksi, hati, perasaan, dan nggak semua karya bisa punya kekuatan seperti itu, ya. Untuk bisa nyerang di dua level itu yang benar-benar makanya itu berbekas di dua gitu kan. Sama kayak kucing gitu loh, si Uji Tukul gitu. Itu kan anjing. Lo kan berkarya udah lama nih J, gimana atau formula apa yang membuat sebuah karya itu bisa menyentuh dan menggerakkan hati? Kalau cuma otak dan pikiran kan mungkin lebih mudah ya? Atau kalau menurut lo lebih susah juga atau enggak? Nggak, ketika menggerakkan hati orang. Iya. Gue nggak pernah berpikir ini bisa menggerakkan hati orang. Oke. Gue nggak pernah berpikir bahwa nggak tahu mas gue. Gue buat apa yang gue pengen buat. Apa yang gue suka, apa yang gue bisa, apa yang gue yakini. Udah. Lo curahkan semua di situ? Iya. Perkara menggerakkan hati orang, gue nggak tahu. Gue nggak nulis kitab suci, men. Atau menyentuh hati? Ada yang bilang gue nggak tahu. Kalau karya dibuat dengan hati, yang tersentuh hati. Tapi kalau yang karya dibuat dengan otak, yang disentuh cuma otak doang. Lo percaya itu nggak? Oke, bagus. Makanya ntar dengerin album ketiga gue ya. Karena itu untuk pertama kalinya gue merasa oke, gue buat dengan ini. Gue merasa album 1 dan 2 gue itu gue pikir tok. Yang ketiga ini adalah curahan hati lo. Tapi yang ketiga ini gue ngerasa gue bisa bilang ke diri gue gitu ya. Gue nggak ngaklaim ke orang lain, cuman gue bisa bilang ke diri gue, oh gue tahu sekarang ini lagu dari hati gue nih, bener nih. Ini isi hati gue, bukan isi pikiran gue. Makanya lu nggak akan menemukan lirik yang gimana banget ntar kalau lu denger ya. Tapi gue merasa English-nya anjing, English. Heartfelt. Itu heartfelt. Itu 3 album lo untuk kemudian gue baru menyadari itu sekarang gitu. Sebelum-sebelumnya gue pikir apa sih gue nyanyi lagu Bahaya Komunis gitu ya. Kadang-kadang mikir gue nulis apa sih anjing. Dan itu kan itu buat pikir aja mas, gagasan gitu. Iya. Gue ingin perang gagasan sama lu, misalnya gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan nggak. Ini dari hati gue bener, gue pengen. Ini adalah bedanya. Apa J misalnya? Dulu seperti gue anti gitu loh. Ih lagu cinta. Malah sekarang gue mah pengennya. Gue pengen buat lagu cinta. Kesadaran itu muncul dari mana, Ji? Bukan butuh waktu perjalanan hampir 3 tahun. Dari pas gue tau, Jokowi Prabowo ternyata temenan tuh. Gitu. Bercandanya ya, kasarnya maksudnya. Kayak gitu. Iya, artinya gue nggak tertarik lagi lah ngomongin politik yang alah. Politik emang udah takdir politik. Gue nggak ngerti deh gimana deh. Machiavelli bener kali itu. Bener dia kali itu ya. Iya. Ya, udah gitu ya kali itu ya. Pentingan ya di Jadi gue sampai di titik misal marah. Sebut apa sih marah? Jadi gue akhirnya bilang, enggak, gue pengen bicara alam dasar.
tadi gue bilang sama lo kan, Mas. Cinta kasih Gue sayang. pengen ngomong itu aja. Karena ternyata gue juga telat pelajarin itu. Gue merasa gue telat. Dan gue gak nyalain orang-orang ya, lingkungan gue, sekolah gue apa. Guru agama gue ngajarin, oke JJ, ini surga, ini neraka. Lu bandel, lu ke neraka, ntar lu tusuk jarum. Lu baik, lu ke surga. Kalau mau ke surga gimana caranya? Kalau mau ke neraka, lu ngelakuin ini itu tuh. Ingat itu ya. Tapi Tuhan sayang sama lu, Ji. Wait, bentar dulu, Tuhan sayang sama gue, cinta sama gue, tapi kok dia mau masukin gue ke neraka? Maksudnya gimana, men? Guru agama, tapi neranginnya surga dan neraka, bikin gue takut, bukan nerangin cinta kasihnya gitu, ngerti nggak lo? Oke. Jadi orang beragama dengan pamrih. Dengan takut juga. Dengan takut juga. Kenapa kamu buat baik? Biar masuk surga. Kalau nggak bunuh dia, gue sebel banget. Ih bener, gue sebel banget. Kalau gue bunuh nggak masuk neraka, mau udah gue bunuh. Iya. Kalau sebenarnya kan, no man, lo nggak bunuh orang karena gimana bisa lo bunuh? Gak ada yang perlu ngasih tahu lo. Terus sampai pada kesadaran ini menemukan sendiri atau ada sesuatu yang memicu lo untuk masuk ke sisi yang lebih dalam dari... Jadi perjalanan kayak jadi kayak sarana buat lo untuk mengkoneksikan dia, membuka mata. Oke. Dan itu pasti berpengaruh kalau mau berkarya kan, lebih real. Oh iya, jelas. Jelas pengaruh. Jelas pengaruh itu. Sangat amat. Sangat amat sekali. Perjalanan itu ya, gue merasa apa ya? Itu akan menjadi hal-hal yang gini. Gue merasa karya itu kayak fermentasi, Mas. Jadi mesti mengendap dulu. Iya, lama. Diinternalisasikan. Lama.